Polisi tiba-tiba datang dan menarik tangan kami berdua saat aku sedang mencium bibir Sinta di tengah keramaian Taman Suropati, Jakarta. Aku tidak menyangka bahwa satu ciuman penuh kerinduan itu akan membongkar semua rahasia yang selama 10 tahun ku coba kubunuh dalam diam. Sirene meraung pelan, orang-orang berhenti berjalan, ponsel-ponsel terangkat merekam. Sinta gemetar di pelukanku, matanya yang dulu penuh kepercayaan kini hanya menyisakan luka yang belum sembuh. Kalian ditangkap atas tuduhan perbuatan tidak senonoh di tempat umum, kata petugas dengan suara tegas, tangannya mencengkeram bahuku. Aku ingin berteriak bahwa ini bukan perbuatan tidak senonoh, ini adalah napas yang akhirnya kuberikan kembali setelah bertahun-tahun mati rasa. Tapi kata-kata itu tertelan oleh ingatan yang tiba-tiba membanjiri kepalaku seperti banjir bandang. 10 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia Depok, aku adalah Aisyah, gadis berjilbab rapi anak seorang ustadz terkenal di kampung halaman Bogor. Sinta adalah teman sekelas yang selalu tertawa terlalu keras di perpustakaan. Kami mulai dari saling pinjam catatan, lalu saling tunggu di halte bus, sampai suatu malam hujan deras kami berlindung di bawah pohon jambu dan bibir kami bertemu untuk pertama kali. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Kami menyembunyikan semuanya dengan sempurna, pesan malam hari, pertemuan di kos-kosan teman, janji bahwa suatu hari nanti kami akan kabur ke kota besar dan hidup bebas. Tapi keluargaku bukan keluarga biasa. Ayahku adalah pemimpin pengajian besar, ibuku pengurus majelis taklim. Ketika seorang teman sekelas yang iri mengirim foto kami berpelukan ke ayahku, rumah kami berubah menjadi neraka. Aisyah, kamu sudah gila, bentak ayahku malam itu, suaranya menggema di ruang tamu. Ibu menangis sambil memegang Al-Quran. Mereka tidak memukulku, tapi kata-kata mereka lebih tajam dari pisau. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Mau buat adik-adikmu malu. Ini dosa besar, nak. Kamu harus bertobat. Aku ketakutan. Aku masih 20 tahun, masih bergantung pada mereka untuk kuliah, untuk hidup. Malam itu juga aku menelepon Sinta dengan tangan gemetar. Ma, aku tidak bisa lagi. Ini salah. Kita hanya teman. Suaraku pecah. Sinta diam lama sekali sebelum berkata pelan, kamu bohong, Aisyah. Kamu selalu bohong pada dirimu sendiri. Lalu ia tutup telepon. Itu terakhir kali aku mendengar suaranya selama 10 tahun. Kini, di dalam mobil polisi yang mengantar kami ke kantor polisi Jakarta Selatan, Sinta duduk di sebelahku dengan tangan di borgol longgar. Kamu masih sama, Aisyah, bisiknya tanpa menoleh. Masih pengecut. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari borgol di pergelangan tanganku. Aku menatap keluar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang yang menertawakan aku. Di kantor polisi, petugas meminta keterangan. Kami duduk di ruang interogasi yang dingin, lampu neon berkedip-kedip. Seorang sersan membuka laptop. Ada rekaman chat dari taman. Kami harus lihat dulu sebelum memutuskan. Aku menahan napas. Sinta mengepalkan tangan di pangkuannya. Rekaman itu diputar. Layar menampilkan kami berdua berjalan pelan di bawah pohon-pohon tinggi Taman Suropati sore tadi. Kami tidak tahu ada orang yang mengikuti dari jauh. Tapi kamera tidak hanya menangkap ciuman kami. Ia juga menangkap wajah lelaki yang menelepon polisi, seorang pria berusia 40-an dengan kemeja batik rapi, berdiri di belakang pohon, tangannya memegang ponsel sambil tersenyum tipis sebelum menghubungi 110. Wajah itu familiar. Terlalu familiar. Itu Mas Rial, kakak sepupu sendiri, anak dari adik ayahku yang tinggal di Jakarta. Orang yang dulu, 10 tahun lalu, adalah orang pertama yang mengirim foto-foto kami ke ayahku. Petugas polisi mengerutkan kening. Ini bukan laporan biasa.
Pelapor ini keluarga Anda, Bu Aisyah. Aku mengangguk pelan, tenggorokanku kering. Sinta menoleh padaku, matanya melebar. Kamu tahu dia mengikuti kita, tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi sekarang semuanya masuk akal. Keluargaku tidak pernah benar-benar melepasku. Mereka mengawasi dari jauh, menunggu aku tersandung lagi. Rekaman berlanjut. Setelah kami berciuman, Mas Rial mendekat, mengambil video tambahan dengan ponselnya, lalu baru menelepon polisi sambil berteriak-teriak ada perbuatan mesum di taman. Padahal kamera menunjukkan kami hanya berciuman singkat, pelan, penuh kerinduan, bukan adegan vulgar. Keesokan paginya, berita sudah menyebar di grup keluarga besar. Video amatir Mas Rial bocor ke media sosial. Judulnya sensasional, pasangan lesbian diciduk di Taman Suropati. Komentar membanjiri. Ini Jakarta kok sudah seperti itu. Kasihan keluarganya, Ustadz terpandang. Anaknya sudah rusak. Aku duduk di apartemen kecilku di Kemang, ponsel bergetar tanpa henti. Ibu menelepon, suaranya menangis. Aisyah, ayahmu stroke semalam setelah lihat berita. Kamu mau bunuh ayahmu. Aku mematikan ponsel. Sinta tidak menjawab pesanku. Aku mengerti. 10 tahun lalu aku meninggalkannya dengan kata-kata kejam. Sekarang giliran aku yang merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Tapi rekaman chat resmi dari pengelola taman mulai beredar di berita nasional. Kali ini bukan video buram Mas Rial, tapi rekaman jernih yang menunjukkan bahwa Mas Rial sudah mengikuti kami selama 20 menit sebelum kejadian. Ia bahkan sempat mengambil foto dari jarak dekat tanpa seizin kami. Advokat hak asasi manusia mulai angkat suara. Ini pelanggaran privasi, kata seorang aktivis di televisi. Pelapor justru yang harus diusut. Malam itu akun media sosial Mas Rial dibanjiri tag. Ia akhirnya buka suara. Lie Instagram. Wajahnya pucat. Saya minta maaf kepada Aisyah dan Sinta. Saya salah melaporkan. Saya hanya khawatir sebagai keluarga. Tapi matanya tidak bohong. Ia masih tidak terima. Aku tahu ini baru permulaan. Besok pagi, ayahku pasti akan memanggilku pulang ke Bogor. Dan kali ini aku tidak boleh lari lagi. Perjalanan ke Bogor terasa seperti menuju tiang gantungan. Mobilku meluncur di tol Jagorawi, radio memutar berita yang sama berulang-ulang. Pelapor kasus ciuman lesbian di Taman Suropati akhirnya meminta maaf secara terbuka setelah rekaman chat membongkar niat jahatnya menguntit korban. Korban. Kata itu terasa asing. Aku bukan korban. Aku pelaku. Pelaku yang dulu meninggalkan Sinta demi menjaga nama keluarga. Rumah orang tuaku masih sama, besar, bercat putih, halaman depan penuh mobil keluarga besar yang sudah berkumpul. Mereka semua datang. Paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga dekat yang dulu ikut salat tarawih bersama. Ayah duduk di kursi tamu dengan wajah pucat, tangan kanannya masih lemah karena stroke ringan. Ia menatapku lama sekali sebelum berkata, kamu sudah bikin malu kami 2 kali, Aisyah. Suaranya pelan tapi menusuk. Ibu menangis di sampingnya. Adik-adikku menunduk, tidak berani menatapku. Aku berdiri di tengah ruangan seperti terdakwa. Aku tidak malu, ya. Aku hanya mencintai seseorang. Kata-kata itu keluar begitu saja, untuk pertama kalinya di depan keluarga besar. Ruangan langsung riuh. Paman-paman berteriak, bibi-bibi menutup mulut. Ayah mengangkat tangan, semua diam. Cinta. Ini bukan cinta. Ini godaan setan. Kamu harus menikah dengan anak Pak Kiai di Cianjur bulan depan. Sudah diatur. Aku tertawa pahit. Menikah.
Setelah 10 tahun aku pura-pura jadi orang yang bukan aku. Tidak, ya. Kali ini aku tidak akan bohong lagi. Malam itu aku tidur di kamar lama. Di dinding masih ada bekas poster band yang kulepas dulu karena ayah bilang haram. Aku membuka laci meja, menemukan surat lama dari Sinta yang tidak pernah kukirim balik. Isinya hanya 3 kata, aku masih menunggu. Air mataku jatuh tanpa suara. Keesokan harinya, Sinta menelepon. Suaranya dingin. Aku lihat berita. Kakakmu minta Ma di depan kamera. Tapi aku tidak butuh Ma-nya. Aku butuh Ma darimu, Aisyah. Ma, karena dulu kamu bilang aku hanya kesalahan. Aku diam, ketemu aku di kai lama kita besok sore. Kalau kamu berani. Lalu ia tutup telepon. Kai kecil di pinggir jalan raya Depok masih sama, meja kayu usang, aroma kopi tubruk yang pekat, dan lagu-lagu lawas yang diputar pelan. Sinta sudah duduk di pojok ketika aku datang. Rambutnya lebih pendek sekarang, matanya lebih tajam. Kami saling pandang lama sekali tanpa kata. Akhirnya aku duduk dan langsung bicara. Makan aku, Sin. Dulu aku takut. Aku takut kehilangan keluarga, takut dosa, takut neraka yang mereka ceritakan setiap malam. Sinta tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Kamu takut kehilangan mereka, tapi kamu rela kehilangan aku. Kamu tahu rasanya seperti apa? Setiap malam aku bertanya-tanya apa salahku sampai kamu bisa menghapus aku begitu saja. Kami bicara berjam-jam. Aku ceritakan bagaimana setelah lulus aku pindah ke Jakarta, bekerja di perusahaan besar, tapi setiap malam aku menangis mengingatnya. Aku ceritakan bagaimana aku mencoba pacaran dengan laki-laki, tapi tidak pernah berhasil. Sinta mendengarkan sambil memainkan sendok di cangkirnya. Aku hampir menikah tahun lalu, katanya pelan. Tapi aku mundur di pelaminan. Karena aku masih mencintaimu, bodohnya. Hati aku sakit dan hangat bersamaan. Kami keluar saat matahari terbenam. Tangan kami bersentuhan sebentar, tapi tidak berani genggam. Aku tidak mau sembunyi lagi, Sin, kataku. Kali ini aku mau kita terbuka. Biar dunia tahu. Sinta menatapku lama. Kamu yakin? Keluargamu akan hancur. Aku mengangguk. Mereka sudah hancur karena kebohongan. Sekarang saatnya memperbaiki. Berita berikutnya lebih besar. Sebuah stasiun televisi nasional mengundangku untuk wawancara. Saya Aisyah, dan saya lesbian, kataku di depan kamera. Suaraku tidak gemetar lagi. Saya pernah menyangkal cinta saya karena tekanan keluarga. Hari ini saya minta maaf kepada Sinta, kepada diri saya sendiri, dan kepada semua yang merasa terluka karena saya. Klip itu menyebar seperti api. Dukungan dan cercaan datang bersamaan. Beberapa teman lama memblokirku. Beberapa sepupu mengirim pesan dukungan diam-diam, ayahku tidak mau bicara denganku selama seminggu. Tapi ibuku datang ke apartemenku suatu malam, sendirian. Ia memelukku sambil menangis. Ibu tidak mengerti, nak. Tapi ibu tidak mau kehilangan kamu lagi. Itu cukup untuk saat ini. Konfrontasi paling berat datang dari Mas Rial. Ia datang ke apartemenku malam-malam, mata merah karena kurang tidur. Kamu puas sekarang? Karena kamu, karirku di kantor terganggu. Semua orang tahu aku yang lapor. Aku berdiri di depan pintu, tidak mempersilakannya masuk. Kamu yang menguntit kami, Mas. Kamu yang mengirim Oto dulu. Kamu yang tidak pernah terima kalau aku bahagia dengan cara yang tidak kamu setujui. Ia tertawa pahit. Kamu pikir ini tentang aku? Ini tentang ayahmu yang hampir mati karena kamu. Kamu egois, Aisyah.
Kami berdebat di koridor apartemen sampai tetangga mengintip. Akhirnya ia pergi sambil berkata, "Kamu akan menyesal." Sinta dan aku mulai membangun kembali. Kami pindah ke apartemen baru di Tebet, tempat yang tidak ada yang kenal kami. Setiap malam kami bicara tentang masa depan, mungkin buka kai kecil, mungkin adopsi anak suatu hari. Tapi luka masih ada. Kadang Sinta terbangun tengah malam dan menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Kamu tidak akan lari lagi kan?" tanyanya. Aku selalu jawab sama, "Tidak akan." Suatu hari, ayahku menelepon. Suaranya lemah. "Pulanglah, Aisyah. Ayah ingin bicara." Aku datang ke Bogor bersama Sinta. Kami duduk di ruang tamu yang sama tempat dulu aku dihakimi. Ayah memandang Sinta lama sekali. "Kamu yang membuat anakku menangis setiap malam 10 tahun lalu," katanya pelan. Sinta mengangguk. "Dan kamu yang membuatnya menyangkal dirinya sendiri." Ruangan hening. Ayah menarik napas panjang. Ayah tidak bisa menerima semuanya dalam satu hari. Tapi ayah tidak mau kehilangan anak ayah. Ia menatapku. "Pulanglah sesekali. Bawa Sinta. Tapi jangan di depan tetangga dulu. Ayah masih belajar." Itu bukan penerimaan penuh, tapi itu adalah awal. 6 bulan kemudian, kami duduk di bangku yang sama di Taman Suropati. Kali ini tidak ada polisi, tidak ada kamera tersembunyi. Hanya kami berdua, tangan saling genggam terbuka di bawah sinar matahari sore. Rekaman chat lama itu masih kadang muncul di berita lama, tapi sekarang orang-orang mulai melupakan. Mas Rial tidak pernah minta maaf secara pribadi, tapi ia berhenti mengganggu. Keluargaku masih belajar, ibuku kadang mengirim resep masakan untuk Sinta melalui chat. Aku menoleh ke Sinta. "Kalau waktu bisa diputar ulang, aku tidak akan melepaskanmu dulu." Ia tersenyum, jarinya mengusap punggung tanganku. "Kalau waktu diputar ulang, aku tetap akan menunggumu. Karena cinta kita memang begitu." Kami bangkit dan berjalan pulang, bahu bersandar bahu. Jakarta sore itu terasa lebih lembut. Apakah cinta sesama jenis harus selalu dikorbankan demi keluarga, atau justru keluarga yang harus belajar menerima kebenaran hati anaknya? Kamu yang memutuskan.